Emas, logam berwarna kuning yang sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Tapi, kenapa emas bisa mahal? Kenapa emas bisa menjadi begitu berharga? Kenapa bukan besi, tembaga, atau perak yang dijadikan simbol kekayaan dunia? Emas dari zaman dulu sudah menjadi perhiasan untuk bangsawan. Hingga cadangan kekayaan negara modern, emas selalu menempati tempat istimewa dalam sejarah manusia. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah terpesona oleh kilau emas. Di Mesir kuno, emas disebut sebagai kulit para dewa. Firaun memakai emas bukan hanya untuk perhiasan, tapi juga sebagai simbol keabadian. Di Tiongkok dan India kuno, emas digunakan untuk mahar dan upacara keagamaan. Di Eropa abad pertengahan, emas menjadi lambang kekuasaan dan legitimasi seorang raja. Menariknya, semua peradaban besar, walau terpisah jarak dan budaya, punya pandangan yang sama. Emas adalah lambang kemakmuran dan kekuatan. Artinya, nilai emas bukan hanya soal ekonomi, tapi hasil dari sejarah panjang kepercayaan manusia terhadapnya. Sekarang kita masuk ke alasan pertama yang paling dasar. Karena emas itu langka. Bayangkan, semua emas yang pernah ditambang sepanjang sejarah manusia hanya cukup untuk membuat satu kubus berukuran sekitar 21 meter per sisi. Artinya, seluruh emas di dunia ini bisa muat di satu lapangan sepak bola. Tapi untuk mendapatkannya, prosesnya luar biasa sulit dan mahal. Untuk menambang 1 gram emas, perusahaan tambang harus menggali bertonton batuan, memprosesnya dengan bahan kimia, dan melewati pemurnian yang panjang. Karena pasokannya sangat terbatas dan produksinya tidak bisa ditingkatkan dengan cepat, harga emas menjadi stabil, bahkan cenderung naik dari waktu ke waktu. Inilah yang disebut kelangkaan ideal. Cukup langka dan mahal, tapi cukup tersedia untuk bisa digunakan. Selain langka, emas juga punya sifat fisik yang unik. Emas tidak berkarat, tidak bereaksi dengan udara, dan tidak bisa rusak oleh waktu. Kalau kamu nemu artefak emas dari ribuan tahun lalu, kilaunya masih sama seperti saat pertama kali dibuat. Inilah yang membuat emas disebut sebagai logam abadi. Sementara logam lain seperti besi bisa berkarat, dan perak bisa menghitam karena reaksi kimia, emas tetap utuh dan murni. Dalam ekonomi, sifat ini membuat emas menjadi penyimpan nilai sempurna, atau dalam istilah ekonomi disebut store of value. Nilainya tidak hilang, bentuknya tidak berubah, dan kualitasnya tetap sama selamanya. Tapi yang membuat emas benar-benar istimewa adalah nilainya yang diakui oleh seluruh dunia. Dari zaman kuno sampai sekarang, emas selalu diterima dimanapun tanpa perlu persetujuan dari siapapun. Kamu bisa membawa 1 keping emas ke negara mana saja, dan orang di sana tetap akan menganggapnya berharga. Emas tidak butuh stempel pemerintah, tidak tergantung bahasa, dan tidak bisa dicetak oleh siapapun. Ini berbeda dengan uang kertas atau mata uang digital, yang nilainya bergantung pada kepercayaan terhadap negara penerbitnya. Emas adalah simbol nilai universal. Itulah kenapa selama berabad-abad, semua peradaban menggunakannya sebagai alat tukar dan simbol kekayaan. Dalam sejarah ekonomi modern, emas bahkan pernah menjadi dasar seluruh sistem keuangan dunia. Dulu, uang kertas hanyalah janji. Kamu bisa menukarkannya dengan emas yang disimpan di bank. Sistem ini disebut gold standard, atau standar emas. Selama sistem itu berjalan, ekonomi dunia relatif stabil, karena pemerintah tidak bisa mencetak uang sembarangan. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, dan terutama sejak tahun 1971, sistem standar emas resmi ditinggalkan. Sejak itu, nilai uang tidak lagi dijamin oleh emas, tapi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bank sentral. Namun meski begitu, emas tetap dianggap sebagai aset paling aman di dunia. Bahkan sampai sekarang, bank sentral berbagai negara masih menyimpan ribuan ton emas sebagai cadangan devisa untuk menjaga kestabilan ekonomi mereka. Nah, alasan terakhir, dan mungkin yang paling penting di masa sekarang, adalah peran emas sebagai pelindung nilai di masa krisis. Saat inflasi tinggi, mata uang melemah, atau ekonomi dunia tidak stabil, harga emas biasanya justru naik. Kenapa bisa begitu? Karena emas tidak bisa dicetak dan tidak bisa dimanipulasi.
Pemerintah bisa menambah jumlah uang beredar, tapi tidak bisa menambah jumlah emas di bumi. Jadi ketika orang kehilangan kepercayaan pada uang, mereka beralih ke emas. Inilah kenapa emas disebut safe haven asset. Aset tempat berlindung bagi investor di masa krisis. Contohnya saat pandemi COVID-19 atau saat inflasi tinggi di berbagai negara, harga emas melonjak karena semua orang mencari aset yang stabil. Emas menjadi semacam pelabuhan aman ketika badai ekonomi datang. Jadi kalau disimpulkan, emas mahal bukan karena warnanya yang indah atau karena tradisi semata, tapi karena ia memenuhi semua syarat ideal sebuah aset berharga. Ia langka tapi tidak mustahil ditemukan, abadi secara fisik, diakui seluruh dunia, dan tidak bisa dimanipulasi. Nilainya terbentuk dari kombinasi sains, sejarah, dan kepercayaan manusia selama ribuan tahun. Bahkan ketika dunia berubah, uang jadi digital, ekonomi makin cepat, kepercayaan pada emas tidak pernah hilang. Karena emas bukan sekadar logam, tapi simbol keabadian, kestabilan, dan kepercayaan manusia terhadap nilai itu sendiri. Jadi kalau kamu bertanya, apakah emas akan selalu berharga? Jawabannya sederhana. Selama manusia masih menghargai sesuatu yang abadi, emas akan selalu bersinar.